Hukum kesatuan menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada, baik yang terlihat maupun tak terlihat, berasal dari satu sumber kesadaran ilahi yang sama, saling terhubung, saling memengaruhi, dan pada dasarnya adalah satu. Artinya, tidak ada perpisahan sejati antara manusia, alam, energi, dan Tuhan. Perbedaan hanyalah bentuk atau ekspresi, hakikatnya satu dalam sumber yang sama. Analogi untuk memahami hukum kesatuan. Bayangkan samudra luas. Setiap ombak tampak berbeda, tetapi semuanya terbuat dari air yang sama. Ombak bisa berbeda bentuk, tinggi, atau waktu munculnya, tapi tak ada satupun yang terpisah dari laut. Begitu pula manusia dan segala ciptaan. Kita tampak berbeda secara fisik dan kepribadian. Namun pada tingkat energi dan kesadaran terdalam, kita adalah satu dengan sumber ilahi. Hukum ini mengajak kita untuk 1. Menyadari hakikat ilahi dalam diri dan sesama. 2. Menghapus batas aku dan mereka, karena penderitaan dan kebahagiaan orang lain adalah cerminan dari kesadaran yang sama. 3. Hidup dengan belas kasih, kesadaran, dan keseimbangan, selaras dengan alam dan hukum Tuhan. 4. Mencapai kesadaran kesatuan, kondisi di mana seseorang merasa menyatu dengan seluruh kehidupan. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang melukaimu, sadarilah bahwa tindakan mereka berasal dari ketidaksadaran, bukan dari entitas terpisah. Balas dengan pengertian, bukan kebencian. Saat kamu membantu orang lain, kamu sebenarnya sedang membantu bagian lain dari dirimu. Energi cinta itu kembali kepadamu. Saat berinteraksi dengan alam, perlakukan bumi, hewan, dan tumbuhan dengan hormat, karena mereka adalah perpanjangan dari kesadaran yang sama denganmu. Saat meditasi atau doa, rasakan kesatuanmu dengan Tuhan dan seluruh semesta, tidak ada jarak antara yang berdoa dan yang didoakan. Kita akan masuk ke tingkatan kesadaran dalam pemahaman hukum kesatuan, yaitu perjalanan batin manusia dari merasa terpisah, menuju kesadaran bahwa dirinya adalah satu dengan seluruh ciptaan dan Tuhan. 1. Kesadaran ego, kesadaran terpisah. Aku adalah individu yang terpisah dari dunia di sekitarku. Ini adalah tingkat kesadaran paling dasar, keadaan di mana seseorang mengidentifikasi diri hanya dengan tubuh, pikiran, nama, status, dan peran sosialnya. Di sini, ego menjadi pusat pandangan hidup. Ciri-ciri. Merasa aku dan mereka adalah entitas berbeda. Cenderung menilai, membandingkan, dan berkompetisi. Takut kehilangan, karena merasa dunia di luar bisa mengancam. Terikat pada hal-hal material dan pengakuan eksternal. 2. Kesadaran jiwa, kesadaran keterhubungan. Aku adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Di tingkat ini, seseorang mulai terbangun secara spiritual. Ia mulai menyadari bahwa hidup memiliki makna yang lebih dalam dan bahwa semua makhluk saling terhubung. Empati, cinta kasih, dan pencarian spiritual tumbuh di tahap ini. Ciri-ciri. Muncul rasa kasih universal dan kepedulian terhadap makhluk lain. Mulai memahami bahwa setiap pengalaman, baik atau buruk, membawa pelajaran jiwa. Tidak terlalu terikat pada ego, harta, atau status. Ada keinginan kuat untuk menemukan kebenaran diri dan tujuan hidup sejati. 3. Kesadaran ilahi, kesadaran kesatuan. Ini adalah tingkat kesadaran tertinggi, di mana seseorang menyatu dengan sumber ilahi dan menyadari bahwa tidak ada perpisahan sejati antara dirinya dan sesama. Inilah puncak hukum kesatuan, realisasi bahwa yang ada hanyalah satu keberadaan, Tuhan dalam segala sesuatu. Ciri-ciri. Tiada lagi dualitas baik buruk, aku mereka. Hidup dalam keadaan damai, jernih, penuh kasih tanpa batas. Tindakan muncul dari kebijaksanaan batin, bukan dorongan ego. Merasakan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sangat penting dan praktikal. Tahapan perjalanan spiritual manusia menuju kesadaran kesatuan, kesadaran ilahi. Perjalanan ini disebut juga jalan kembali ke sumber, di mana seseorang bertransformasi dari hidup dalam keterpisahan, ego, menjadi hidup dalam kesatuan,
selaras dengan hukum kesatuan ilahi. Tahap kebangkitan, awakening. Ada sesuatu yang lebih dalam dari kehidupan ini. Pada tahap ini, seseorang mulai meragukan realitas biasa yang selama ini dianggap benar. Ia mulai mencari makna hidup yang lebih dalam, merasa bahwa materi dan kesenangan dunia tidak lagi cukup. Ciri-ciri. Muncul pertanyaan seperti, siapa aku sebenarnya? Atau, apa tujuan hidupku? Merasa kosong meskipun secara duniawi tercukupi. Muncul ketertarikan pada spiritualitas, meditasi, atau kebenaran batin. Terkadang mengalami krisis spiritual, kebingungan eksistensial. Tantangan. Melepaskan identitas lama, kelekatan duniawi, dan keinginan untuk mengontrol hidup. Kunci. Terimalah kebingungan sebagai panggilan dari jiwa. Ini adalah tanda awal kebangkitan kesadaran. Latihan spiritual. 1. Refleksi diri harian. Setiap malam, tanyakan dengan jujur. Apakah aku hidup dari cinta hari ini, atau dari rasa takut? Ini menumbuhkan kesadaran atas cara berpikir dan bertindakmu. 2. Meditasi hening, silent sitting. Duduk diam 10-15 menit setiap hari, hanya mengamati napas dan pikiran. Tujuannya bukan menghilangkan pikiran, tapi menyadari bahwa kamu bukan pikiranmu. 3. Merenungkan kebenaran spiritual. Bacalah teks atau renungan yang mengingatkanmu akan kehadiran ilahi. Tahap pembersihan dan penyembuhan. Aku mulai melihat bayangan dalam diriku. Setelah sadar bahwa ada sesuatu yang lebih besar, seseorang mulai menghadapi bayangan diri, luka emosional, trauma, ego, dan pola pikir lama yang menutupi cahaya batinnya. Ciri-ciri. Konflik batin, rasa bersalah, marah, atau sedih muncul ke permukaan. Menyadari pola lama yang tidak selaras dengan kebenaran jiwa. Mulai belajar melepaskan, memaafkan, menerima, dan menyerah pada kehendak ilahi. Tantangan. Ego sering menolak perubahan. Ini bisa menjadi masa yang berat secara emosional. Kunci. Jalani dengan kasih dan kesabaran. Cahaya tidak bisa lahir tanpa terlebih dahulu melewati bayangan. Latihan spiritual. 1. Mengamati tanpa menghakimi. Saat emosi muncul, jangan menolak. Katakan, aku melihatmu, rasa sakit. Aku hadir bersamamu. Ini membuka jalan bagi penyembuhan. 2. Latihan memaafkan. Tulislah nama orang yang pernah melukaimu dan ucapkan dalam hati. Aku memaafkanmu, dan aku membebaskan diriku. Memaafkan bukan berarti menyetujui, tapi membebaskan energi jiwa dari beban. 3. Menjernihkan tubuh dan pikiran. Kurangi konsumsi berlebih, makanan, media, gosip. Jernihkan ruang fisik dan mental agar energi ilahi mudah mengalir. Tahap transformasi. Aku mulai hidup dari hati, bukan dari ego. Di tahap ini, kesadaran mulai bergeser dari pikiran ke hati. Ego tidak lagi menjadi penguasa, melainkan menjadi alat bagi jiwa untuk mengekspresikan kasih. Ciri-ciri. Lebih sering merasa damai, meski situasi luar tidak sempurna. Muncul intuisi dan kebijaksanaan batin yang kuat. Kehidupan mulai terasa mengalir, tidak lagi penuh perlawanan. Menyadari bahwa segala hal terjadi untuk pertumbuhan spiritual. Tantangan. Menjaga keseimbangan antara dunia batin dan dunia luar. Kunci. Berlatih kehadiran, meditasi, dan pelayanan penuh kasih. Latihan spiritual. 1. Meditasi hati. Letakkan tangan di dada, rasakan detaknya, dan ucapkan pelan. Aku adalah cinta yang mengalir melalui segalanya. Rasakan kehangatan dan kedamaian menyebar ke seluruh tubuh. 2. Praktik syukur. Setiap pagi, tulis 3 hal yang kamu syukuri, sekecil apapun. Syukur membuka hati dan mengangkat frekuensi energi jiwa. 3. Berbicara dari cinta. Saat berbicara, tanyakan, apakah kata-kataku menyembuhkan atau melukai? Ini melatih kesadaran penuh dalam interaksi sosial. Tahap penyatuan.
Aku merasakan Tuhan di dalam dan di sekitarku. Pada tahap ini, seseorang mengalami kesadaran kesatuan secara langsung. Ia merasakan bahwa dirinya, orang lain, dan alam semesta adalah ekspresi dari satu energi ilahi yang sama. Ciri-ciri hidup dalam keadaan cinta, syukur, dan ketenangan mendalam. Tidak lagi menilai atau memisahkan, hanya melihat kesempurnaan dalam segala hal. Merasakan hubungan yang dalam dengan Tuhan dan semua makhluk. Tindakan menjadi refleksi dari kebijaksanaan dan kasih ilahi. Tantangan menjaga kerendahan hati dan keseimbangan antara pengalaman spiritual dan kehidupan dunia. Kunci hidup sebagai saluran cinta Tuhan, bukan untuk diri, tapi untuk seluruh kehidupan. Latihan spiritual. 1. Kontemplasi alam. Duduklah di bawah pohon, tepi sungai, atau langit malam. Rasakan bahwa kamu bukan pengamat, tetapi bagian dari kehidupan itu sendiri. 2. Meditasi kehadiran. Sadari setiap tindakan, bernapas, berjalan, makan, sebagai tindakan suci. Tidak ada yang profan, semua adalah ekspresi Tuhan. 3. Doa tanpa kata. Bukan meminta, tapi hadir bersama Tuhan. Rasakan keheningan sebagai ruang perjumpaan ilahi. Terima kasih sudah nongkrong di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bertindaklah dengan cinta. Mengalirlah dengan arah.